A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita kepada Allah yang telah menciptakan kita atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam, di mana nikmat iman dan Islam tidak Allah berikan kecuali hanya kepada orang-orang yang Allah cintai dan hanya kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yu'tid dunya ma yuhibbu wa la yuhibbu wa la yu'tid din illa liman ahabba faman a'tahu Allahu ad-din faqad ahabba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat dunia kepada orang yang dibenci ataupun kepada orang yang Allah cintai. Wala yu'tid din illa liman ahabba. Akan tetapi Allah tidak akan pernah memberikan nikmat din, iman, Islam, kecuali kepada orang yang Allah cintai. Faman atahu Allahu din faqad ahabba. Maka barang siapa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat din, nikmat iman, Islam, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencintai orang tersebut. Maka sudah selayaknya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terbesar ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ruqyah syariah atau terapi pengobatan Al-Qur'an untuk semua penyakit, baik itu penyakit medis ataupun non medis. Ini adalah sebuah tema yang sangat menarik. Kenapa? Karena membongkar sebuah metode yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahkan menjadi pengobatan yang utama di zaman Rasulullah SAW dibandingkan pengobatan-pengobatan yang lain. Tidak sebagaimana hari ini di mana pengobatan Al-Qur'an itu disisihkan, dianggap sebagai pengobatan alternatif, dianggap sebuah pengobatan yang terbelakang, karena manusia hari ini menganggap bahwa teknologi adalah segala sesuatunya. Teknologi adalah yang terbaik. Teknologi akan menjadi sebuah rujukan. Padahal sepatutnya kita sebagai seorang mukmin harusnya petunjuk kita adalah Al-Qur'an dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dahulu, sehingga kemudian teknologi hanya sebuah pelengkap dari apa-apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah tema yang sangat menarik sekali ketika kita berbicara tentang pengobatan Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala secara gamblang jelas dalam firman-Nya Al-Isra ayat 82 mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan telah Allah turunkan dari Al-Qur'an sebagai syifa. Syifa di sini dimaksud adalah penyembuh. Kalau bukan obat. Kalau obat, maka obat hanya diberikan hanya akan menyembuhkan orang-orang yang sakitnya secara fisik. Tapi syifa di sini maksudnya adalah penyembuh, di mana kalau disebut penyembuh, maka dia akan mengobati tidak hanya penyakit fisik, tapi dia juga akan mengobati penyakit rohani.
maka ketika Al-Quran dibacakan kepada orang-orang yang beriman, maka insya Allah bacaan ayat-ayat Al-Quran tersebut akan menyembuhkan penyakit orang-orang yang yakin, orang-orang yang beriman dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun penyakit yang dia derita, baik itu penyakit medis ataupun penyakit non medis. Kalau penyakit medis seperti contohnya kanker paru-paru, jantung, virus, sesak napas, sakit kepala, dan berbagai macam penyakit medis lainnya yang insya Allah kalau rutin membacakan ayat-ayat Al-Quran, maka penyakit-penyakit itu juga akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ada penelitiannya, ada jurnalnya. Bagaimana para ahli-ahli dan pakar-pakar kanker itu menemukan bahwa ternyata ketika dibacakan Al-Quran kepada orang-orang yang menderita penyakit kanker, Masya Allah, mereka menemukan ternyata sel kanker itu terpecah. Maka kemudian para pakar-pakar kanker itu menggunakan metode mendengarkan ayat-ayat Al-Quran sebagai terapi untuk orang-orang yang penyakit kanker. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang doktor, namanya Dr. Abu Mufidah. Beliau adalah dosen kedokteran. Beliau menulis sebuah kitab judulnya Tilawah Al-Quran, dan kemudian membuat sebuah penelitian kepada ratusan penderita kanker. Dan Masya Allah, ketika orang-orang yang memiliki penyakit kanker ini itu rutin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dengan MP3, kemudian rutin membacakan ayat Al-Quran dengan benar. Artinya kalau bacaannya belum benar, maka dia harus belajar bagaimana makharijul huruf, bagaimana panjang pendeknya, tajwidnya, itu harus dia pelajari sampai kemudian sempurna. Kemudian dia membaca Al-Quran. Subhanallah, Masya Allah, ada sekitar 300 orang yang kemudian dia terapi dengan tilawah Al-Quran, penyakit kankernya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menunjukkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahsyatnya Al-Quran dalam sisi pengobatan. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ada 4 perkara yang apabila seseorang meninggalkan, maka dia sudah bisa dikatakan meninggalkan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Artinya kalau ada 4 perkara ini pada diri seseorang, maka dia divonis sebagai orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai suri tauladannya. Apa ciri-ciri mereka? Yaitu yang terakhir, yang keempat adalah ketika mereka sakit, mereka ini adalah orang-orang yang apabila sakit tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat yang utama. Masya Allah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besar materi yang kita sampaikan hari ini membongkar sebuah rahasia pengobatan yang ada di zaman Rasulullah SAW, yang dahulu menjadi pengobatan utama tapi hari ini dijadikan pengobatan yang terbelakang. Padahal seharusnya setiap kaum muslimin wajib belajar bagaimana tata cara pengobatan Al-Quran yang sebetulnya mudah, yang sebetulnya simple, tapi harus belajar, harus tahu caranya, harus tahu tekniknya, harus tahu ayat-ayat apa saja yang ketika dibaca dia akan berpengaruh kepada penyakit-penyakit tersebut. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita, keluarga kita, anak-anak kita, sudah waktunya belajar betul-betul bagaimana cara pengobatan ilahi ini yang memang langsung diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau praktekkan sendiri, dipraktekkan para sahabat. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, satu ketika Rasulullah pernah disihir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diruqyah oleh malaikat Jibril. Ini menunjukkan bahwa terapi pengobatan Al-Quran adalah terapi yang sangat mulia, sehingga malaikat Jibril langsung turun ke bumi untuk kemudian malaikat Jibril membacakan surah Al-Baqarah kepada Rasulullah SAW yang pada saat itu disihir oleh orang-orang Yahudi. Begitu juga ketika Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat diceritakan beliau sholat. Nah, ketika dia sholat,
kemudian datang kalajengking kemudian menggigit kakinya. Maka kemudian setelah Rasulullah SAW sholat, dia bunuh kalajengking tersebut. Kemudian dia perintahkan kepada para sahabat untuk mengambil air. Kemudian air tersebut dia campur dengan garam. Kemudian Rasulullah SAW bacakan beberapa ayat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Kafirun. Kemudian air tersebut dia oleskan, dia percikkan di bekas gigitan kalajengking, dan biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah sembuhkan penyakitnya saat itu juga. Maka ini riwayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menjadikan terapi Al-Quran menjadi terapi yang utama. Ketika Rasulullah digigit kalajengking, bukan obat yang Rasulullah cari, bukan tabib yang Rasulullah cari, tapi Rasulullah SAW menjadikan Al-Quran yang kemudian dibacakan di air, yang kemudian air tersebut dimanfaatkan untuk menjadi syifa, bukan lagi obat, tapi syifa, yaitu penyembuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga ketika Rasulullah SAW didatangkan sahabat yang sakit, Rasulullah SAW menepuk dadanya, kemudian mengucapkan, ukhruj ya aduwallah, keluarlah kalian wahai musuh Allah. Maka ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sedang melakukan terapi Al-Quran, yaitu ruqyah syariah. Begitu juga ketika ada orang yang gila, maka kemudian Rasulullah SAW membacakan beberapa ayat syifa, dan saat itu juga orang yang gila itu sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan tuntutan kepada kita semua untuk bagaimana kita, keluarga kita, sanak saudara kita, kemudian anak-anak kita, mulai dari sekarang kita arahkan mereka untuk bagaimana mereka menjadi pelaku-pelaku dan pelajar-pelajar, atau kemudian nantinya mereka akan menjadi guru-guru, trainer-trainer untuk menyampaikan kebenaran pengobatan yang datangnya dari Allah langsung dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, yaitu terapi Al-Quran, ruqyah syariah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan belajar apa itu terapi Al-Quran. Namun sebelum kita masuk kepada apa itu terapi Al-Quran, ada sebuah pertanyaan yang harus kita jawab dulu. Pertanyaan mendasar. Apa yang Anda lakukan saat orang yang Anda cintai sakit? Ini adalah sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap kaum muslimin. Apa yang biasanya kita lakukan ketika orang yang kita cintai sakit? Ibu kita, bapak kita, anak kita, istri kita, suami kita, orang-orang terdekat kita, jiran tetangga kita, sahabat-sahabat kita, ketika mereka sakit, apa yang kita lakukan saat ini? Maka kemudian ketika pertanyaan ini saya pertanyakan kepada seluruh peserta-peserta training saya, baik itu di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Hong Kong, maka semua mereka jawabannya sama dan tidak keluar dari 4 perkara. Yang pertama, ketika orang yang kita cintai sakit, maka biasanya yang kita ingat adalah dokter. Cari dokter terbaik, cari tabib, cari dokter yang terbaik. Kemudian kita datang kepada mereka konsultasi. Maka kemudian dokter adalah sosok pertama yang paling kita percayai. Kalau kemudian sudah datang ke dokter, maka kemudian dokter memberikan obat. Maka hal yang kedua yang paling kita yakini dalam pengobatan adalah obat. Dokter, obat. Kalau kemudian setelah kita datang ke dokter, kita sudah minum obat, kemudian kita belum juga sembuh, maka yang ketiga yang paling kita percayai selain daripada dokter dan obat adalah rumah sakit. Percaya atau tidak percaya, mengaku atau tidak mengaku, 3 hal ini adalah yang paling kita yakini di dunia ini ketika kita mengalami sakit dan kita melihat orang yang kita cintai sakit. Namun, ketika dokter sudah tidak bisa menanganin, angkat tangan. Kita sudah minum obat juga tidak sembuh. Kemudian kita sudah dirawat di rumah sakit belum juga sembuh. Maka apa yang kita lakukan?
biasanya umat hari ini mereka datang ke dukun. Kenapa mereka datang ke dukun? Karena dukun dianggap orang pintar yang mereka bisa melihat langsung apakah ada jin, apakah ada gangguan gaib dalam diri kita, padahal sebenarnya itu hanya sebuah tipu muslihat mereka. Hingga kemudian akhirnya ketika dukun pun tidak bisa lagi memberikan solusi kepada orang yang kita cintai yang saat itu sakit, maka kemudian mereka melakukan hal yang kelima, yaitu berputus asa. Nah, ketika seseorang berada pada titik yang kelima, yaitu merasa putus asa, maka saat ini sudah tidak ada lagi yang bisa menolong mereka kecuali mereka dimotivasi untuk kemudian mereka bangkit dan ingin melakukan pengobatan lagi dan yakin terhadap pengobatan Al-Quran. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penekanan yang ingin saya tekankan kepada seluruh kaum muslimin, bahwa ketika kita datang ke dokter, kita minum obat, kita datang ke rumah sakit, maka dalam Islam ini diperbolehkan. Dalam Islam ini tidak ada masalah. Dalam Islam ini halal. Bahkan kenapa? Karena mereka adalah para pakar-pakar pengobatan. Para dokter mereka belajar bagaimana penyakit, bagaimana manusia, apa manusia mereka pelajari semua, apa obat-obat yang sesuai ketika terjadi sakit pada manusia. Mereka memang belajar. Rumah sakit mereka punya alat-alat yang canggih, alat-alat yang memang didesain untuk bagaimana bisa mendeteksi apa penyakit manusia. Maka ketika kita datang kepada mereka, dalam Islam itu diperbolehkan dan dihalalkan. Namun yang jadi masalah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika datang ke dukun. Ketika kita datang ke dukun, setidaknya ada dua konsekuensi yang harus kita hadapin. Berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatan arba'ina lailatan." Ini adalah hadis untuk orang-orang yang mendatangi dukun tapi dia tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh dukun. Datang bertanya kepada dukun tapi dia tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh dukun. Maka kata Rasulullah, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Tidak akan diterima solatnya, tidak akan diterima ibadahnya selama 40 hari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bayangkan bagaimana kita ibadah solat tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita tersebut, dikarenakan kita datang ke dukun. Kalau percaya bagaimana? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan barometernya dalam sebuah hadisnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu ia membenarkannya, percaya dengan apa yang diomongkan oleh dukun tersebut, maka ia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika seseorang mendatangi dukun, dua konsekuensi ini akan dia terima. Manakala dia tidak percaya, ibadahnya selama 40 hari tidak diterima, tapi ketika dia percaya, maka dia telah kufur dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah perkara yang besar. Ini perkara yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari kita sebagai orang beriman. Kenapa? Karena ketika ibadah kita tidak diterima, ketika kita datang ke dukun, maka berarti kita sudah menjual iman kita, menyekutukan Allah, menduakan Allah, melakukan kesyirikan, dosa yang paling besar, dosa yang tidak akan Allah ampunkan kecuali orang yang melakukannya bertaubat sebelum kematiannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka belajar terapi Al-Quran. Kita bukan hanya belajar bagaimana cara pengobatan, tapi belajar
terapi Al-Quran, kita wajib mempelajari bahwa ada hal-hal sensitif ketika seseorang sakit, dan ini menjadi misi utama iblis untuk bagaimana menciptakan penyakit-penyakit pada diri manusia. Sehingga apa? Sehingga kesabaran mereka hilang, tawakal mereka hilang, iman mereka gadaikan dengan mereka mendatangi dukun, percaya kepada dukun, melakukan kesyirikan, dosa yang tidak akan mungkin diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita belajar terapi Al-Qur'an, berarti kita adalah orang-orang yang terdepan dalam menghadapi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kita berhadapan langsung dengan musuh-musuh Allah yang nyata tapi tidak terlihat, yaitu kalangan jin, setan, dan tentara-tentara iblis lainnya. Kita akan berhadapan dengan musuh utama manusia sebenarnya dalam posisi keimanan. Karena lawan dari la ilaha illallah, lawan dari iman la ilaha illallah adalah kesyirikan. Dukun menyebarkan kesyirikan, la ilaha illallah seorang dai menyebarkan la ilaha illallah. Maka kemudian ketika kita belajar pengobatan Al-Quran, kita mengajak orang untuk tidak datang dan melakukan kesyirikan, tidak percaya kepada dukun. Maka insya Allah ini adalah sesuatu yang sangat mulia ketika kita bisa terjun di dalamnya. Barakallahu fikum kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan sebagai muqaddimah. Insya Allah materi ini akan kita selesaikan sampai kepada kita bisa melakukan ruqyah secara mandiri insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.